Indonesia tahun 2007 sudah berjalan sesuai dengan target pemerintah. Hingga akhir kuartal ketiga tahun 2007 tercatat pertumbuhan PDB 6,5%. Tetapi di perjalanannya makroekonomi global relatif mengganggu. Dan di dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia, investasi berusaha untuk ditingkatkan oleh pemerintah walaupun masih belum begitu menggembirakan. Bagaimana sebetulnya iklim investasi di Indonesia? Dalam perbincangan khusus berikut, saya akan berbicara dengan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Muhammad Lutfi mengenai investasi di Indonesia. Pagi ya, 6:30 di jalan ini. Yuk. Pak Muhammad Lutfi, terima kasih sudah di sini, Pak. Terima kasih. Ya, Pak Lutfi, hingga akhir triwulan ketiga 2007 tercatat pertumbuhan ekonomi PDB 6,5%. Di dalam situ dikatakan bahwa pertumbuhan investasi PMTB, pembentukan modal tetap bruto 8,8%. Bisa Anda ceritakan sebetulnya gambaran pertumbuhan investasi di Indonesia hingga katakanlah akhir 2007 prediksi ya, itu seperti apa, Pak? Jadi gini, kalau kita bicara pertumbuhan daripada GDP, Gross Domestic Product itu memang unsur I-nya, rumus I-nya itu kan adalah bagaimana pertumbuhan investasi. Dan PMTB kita ini memang kalau dibandingkan sebelum krisis yang 32%, 33% itu, hari ini hanya 24%. 24%. Dan ini dalam pertumbuhannya sebenarnya lumayan baik, tetapi memang pada tahun ini tidak bisa seperti diprediksikan 12,5%. Kenapa? Kalau kita melihat, jadi kalau di I-nya itu kan adalah sumber dana pendanaan untuk investasi. Kalau kita melihat yang ditanggungjawabkan kepada BKPM itu kan adalah untuk sektor real yang dibiayai oleh penanam modal asing dan penanam modal dalam negeri. Kalau kita melihat subsektor itu, kita bisa melihat bahwa pertumbuhannya sangat luar biasa. Realisasi investasi untuk periode Januari-November 2007 ini pertumbuhannya lebih dari 112%. 112%? Tumbuh dari 59,2 triliun pada Januari-November 2006 menjadi 125,3 triliun periode yang sama tahun 2007. Dari komposisi tersebut, domestiknya tumbuh 101% atau double gitu kan, dari 16,9 triliun menjadi 34,1 triliun. Sedangkan asingnya tumbuh dari 4,7 miliar dolar menjadi 10,13 miliar dolar atau pertumbuhan lebih dari 115%. Lebih dari 115%. Jadi, dan ini realisasi investasi. Nah, kalau dilihat siapa yang lagging behind di dalam 8,8% itu, kita bisa melihat kalau data-data BPS terakhir, trennya itu adalah pembelanjaan modal pemerintah. Nah, pembelanjaan modal pemerintah ini kan bisa macam-macam. Ada mungkin tender tidak terjadi, atau hal yang berikutnya adalah efisiensi daripada pelaksanaan proyek pemerintah tersebut. Jadi sebenarnya kalau kita melihat investasinya sendiri itu ada pertumbuhan yang signifikan begitu ya? Bukan signifikan, pertumbuhannya fantastis. Fantastis. Lebih dari 2 kali lipat. Itu realisasi ya, Pak ya? Ini realisasi. Bukan persetujuan ya? Bukan, kalau persetujuannya malah justru lebih tinggi lagi. Berapa gitu itu, kan Pak? ya. Jadi kalau kita melihat persetujuan investasi untuk Januari-November 2007 ini, pertumbuhan totalnya itu dari 282,8 triliun menjadi 520,8 triliun, atau ditransparasikan dengan angka itu net growth-nya itu lebih dari 84%. Jadi pertumbuhannya ini juga luar biasa. Asingnya tumbuh 170% dari 13,9 miliar menjadi 37,6 miliar. Jadi ini kita bisa melihat di situ bahwa sebenarnya kalau I yang didanai oleh investasi asing dan lokal itu pertumbuhannya itu jauh daripada baik gitu loh. Jadi ini sebenarnya persetujuan yang pertumbuhan yang sehat sekali. Baik, sedikit Pak mengenai undang-undang sendiri. Kita sudah tahu bahwa akhirnya ada juga undang-undang investasi yang baru di 2007 setelah sekian lama dinantikan. Sebetulnya signifikansinya untuk pertumbuhan investasi di Indonesia bagaimana? Jadi begini, fungsi daripada undang-undang investasi itu ada dua yang future-nya. Future pertama adalah untuk memperbaiki iklim investasi. Ya, jadi di situ ditulis bahwa equal treatment, tidak ada perbedaan untuk penyertaan penanaman modal. Kedua, dibilang di situ ada jaminan
legal guarantees, ada yang dibilang adanya penjaminan bahwa modal itu bisa diambil. Kalau di negeri kayak investasi di Cina itu mesti lewat bank sentral, kalau kita bisa langsung. Kemudian kita bicara juga masalah daripada legal dispute, bahwa bisa di international arbitration. Dan yang paling penting dari di ujungnya itu adalah investment services. Ini perubahan cara berpikir daripada pemerintah tentang bagaimana menciptakan nilai tambah dengan cara investasi, yaitu pelayanan investasi. Jadi kasarnya itu yang terakhir saya utarakan itu, kalau dulu orang beranggapan bahwa ini adalah red tapes, pada masa sekarang dan akan datang kita berjanji bahwa red tapes zaman dahulu itu kita akan rubah menjadi red carpet. Red carpet. Menjadi red carpet. Dan itu janji. Baik, Pak Lutfi, kita masih akan membicarakan seputar kondisi real dan mungkin kendala investasi di Indonesia, tapi kita harus ikuti selingan dahulu. Pemirsa, tetaplah bersama kami, perbincangan bersama Kepala BKPM akan kami lanjutkan sesaat lagi. Pemirsa, perbincangan kami lanjutkan kembali. Pak Lutfi, kita tahu bahwa sebetulnya kalau dilihat dari angka-angkanya ada pertumbuhan menggembirakan ya untuk investasi di Indonesia tahun 2007. Tapi kemudian di dalam perjalanannya kita masih tahu bahwa banyak sekali kendala yang masih relatif menghambat minat investor asing untuk masuk ke Indonesia. Kasus terakhir, walaupun banyak sekali pendapat yang sangat berbeda mengenai keputusan KPPU dalam kasus kepemilikan saham di industri telekomunikasi oleh sebuah perusahaan besar sekali dari Singapura. Nah, sebetulnya hingga saat ini kendala apa saja yang menghambat investor khususnya asing untuk masuk ke Indonesia? Saya ingin mengkoreksi dulu pernyataan Anda yang terakhir tentang masalah KPPU. Anda mesti dijelaskan bahwa undang-undang anti monopoli tersebut adalah bagian daripada perbaikan iklim investasi. Jadi kalau terjadi monopoli itu bukan saja merugikan rakyat, tetapi juga merugikan daripada lapangan usaha yang sejajar dan seimbang. Ketika tidak sejajar, tidak seimbang, maka menyebabkan adanya stagnasi, tidaknya terjadi pertumbuhan. Tetapi kekhawatiran sebagian orang yang mengatakan bahwa kalau seperti ini dibiarkan terus, ketika awalnya perusahaan itu berinvestasi tidak ada sanggahan, kemudian setelah berjalan sekian lama dinyatakan monopoli, ini tidak akan menimbulkan iklim negatif, Pak? Bukan, begini. Undang-undangnya menyatakan begitu. Kalau kita misalnya melihat negeri-negeri lain, misalnya seperti Amerika, antitrust law-nya itu dimintakan itu pada saat awal. Dan memang dipersyaratkan dengan undang-undangnya seperti itu. Di undang-undang Indonesia yang mengambil narasi atau mengambil inspirasinya itu dari Jerman, tidak mengharuskan untuk mereka masuk mendapatkan approval daripada antitrust commissions gitu loh. Ini yang mesti dipahami. Ini adalah berbeda negara, berbeda rasanya gitu loh. Jadi tapi efeknya adalah satu, bahwa monopoli itu mematikan iklim investasi. Merugikan iklim investasi. Jadi secara keseluruhan sebetulnya iklim investasi Indonesia tidak terganggu ya dengan kasus ini. Mestinya menjadi lebih baik. Gitu. Pak, tapi kita juga masih mendengar keluhan dari banyak investor khususnya dari luar negeri yang mengatakan bahwa banyak sekali ketidakjelasan Indonesia mengenai otonomi daerah, kemudian juga peraturan pajak. Hingga sekarang undang-undang pajak belum juga jelas begitu bagaimana-bagaimananya. Apa yang dilakukan BKPM, Pak, untuk mengatasi kendala-kendala struktural? Jadi gini, kalau kita melihat Indonesia secara snapshot, begitu ya, secara kayak mengambil foto, itu memang banyak kelemahan-kelemahan. Tapi Anda mesti melihat Indonesia seperti film. Dan disitulah kelihatan bagaimana kita maju dari yang krisis moneter tahun 97 sampai kejadian hari ini. Kalau Anda melihat sekarang, pertumbuhan Indonesia pada saat ini adalah pertumbuhan yang sustainable dan salah satu yang paling bersih. Gitu kan. Nah, sekarang kalau Anda tanya, apa permasalahan-permasalahan snapshot tadi itu? Macam-macam. Ada yang mengatakan bahwa masalah daripada pelayanan kita, ya kan? Kedua, birokrasi kita. Yang ketiga, masalah daripada undang-undang yang katanya tumpang tindih antara undang-undang kehutanan dengan undang-undang energi. Kemudian ada yang namanya undang-undang yang tidak menguntungkan kepada nilai tambah pemerintah usaha. Pusat dan daerah. Pemerintah pusat dan daerah sudah mulai beres dengan adanya undang PP 44 pembagian 41 pembagian urusan pusat dan daerah itu sudah mulai beres. Sudah mulai. Kami merasakan itu sudah mulai beres. Kemudian tetapi ada lagi undang-undang yang memang sifatnya itu pada saat dibuatnya itu memang filosofinya itu
satu arah, yaitu misalnya undang-undang tenaga kerja, gitu kan ya. Tetapi kita akan perbaiki dengan pelan-pelan. Tapi ini negara demokrasi. Anda bisa bayangkan, pokoknya semua yang dilakukan di Indonesia ini harus melalui undang-undang. Baik, gitu. Pak Lutfi, sebetulnya Anda sering sekali pasti bertemu dengan investor di luar negeri. Ya. Persepsi umum dari investor asing terhadap Indonesia sekarang dibandingkan katakanlah 10 tahun yang lalu ketika kita terkena krisis finansial. Ya. Bagaimana? Kalau kita bicara jujur, terutama kan Anda membicarakan sebelum krisis dan sesudah krisis, gitu kan ya. Kalau minat minat kepada pengusaha Jepang ketika ditanyakan kemana Anda akan berinvestasi kalau ke luar negeri, sebelum krisis itu selalu Indonesia berada di 3 besar. Setelah krisis kita turun dari nomor 3, nomor 4, nomor 5, nomor 6, nomor 7, nomor 8, sampai terakhir nomor 9. Dan insya Allah ini setelah dengan perubahan daripada mindset pemerintah dengan semua yang akan kita laksanakan ini, insya Allah tahun ini akan naik. Insya Allah ini akan naik. Jadi artinya kita akan kembali lagi kepada grafik membaik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, terutama pada saat pasca krisis. Jadi Anda mengatakan bahwa sebetulnya sekarang persepsi investor asing kepada Indonesia sudah jauh lebih baik dibandingkan dibandingkan dengan saat krisis moneter terjadi. Oke, Pak Lutfi, kita tahu bahwa BKPM pun banyak sekali memainkan peran aktif untuk mempromosikan investasi. Apa sih yang sudah dilakukan BKPM, Pak, untuk menggenjot investasi khususnya dari luar ya dan juga dari dalam negeri di Indonesia tahun 2007? Jadi begini, kita sebenarnya tugas daripada fungsi BKPM itu sendiri memang kalau kita melihat di undang-undang, yaitu adalah bagaimana kita tugasnya untuk mempromosikan, kemudian mungkin sebelum promosi itu kita mengusulkan kebijakan investasi, kemudian mempromosikan kebijakan tersebut, kemudian membantu pengejawatahan daripada proses investasi, kemudian meng-hand guide daripada implementasi investasi tersebut sampai customer care setelah mereka berinvestasi, dan insya Allah menciptakan nilai tambah di Indonesia. Jadi dari hulu ke hilir begitu ya? Dari hulu ke hilir itu memang kalau dilihat dari Undang-Undang Nomor 25 ini adalah sebagaimana tanggung jawab BKPM. Jadi kita juga sedang berbenah diri, kita sekarang sedang bagaimana menciptakan perencanaan, kita ingin berbicara bahwa bagaimana kita untuk menciptakan nilai tambah. Jadi ada suatu komitmen, Bung ya, jadi bahwa kita tidak lagi mau menjual bahan mentah, kita mau menjual barang at least setengah jadi. Value added, kita mesti jalankan. Nah ini yang akan kita kerjakan, dan kita akan pergi ke hulu industri. Hulu industri itu apa? Kalau petrokimia kita bicara refinery. Kalau misalnya kita bicara industri metal, kita bicara masalah tungku baja untuk membuat baja dan besi. Kalau kita bicara alumina, kita bicara smelting dan chemical grade maupun smelting grade untuk alumina. Sekarang bisa dibayangkan, boksit itu kita jual mentah, boksitnya. Gitu kan, kita jual sekarang iron ore mentah. Kita jual pasir silika, kita jual sekarang minyak mentah. Nah ini bagaimana sekarang kita mau menciptakan nilai tambah daripada proses tersebut. Baik. Dan ya, Pak Lutfi, kita masih akan membicarakan proyeksi investasi tahun 2008, tapi kita harus ikuti selingan dulu. Pemirsa, tetaplah bersama kami, perbincangan khusus bersama Kepala BKPM akan kami lanjutkan sesaat lagi. Kami lanjutkan kembali. Pak Lutfi, 2007 bisa kita lalui walaupun di akhir-akhirnya agak-agak berat, karena di ujung-ujung tahun harga minyak dunia sangat tinggi sekarang. Dikhawatirkan bisa $100 Amerika per barrel. Lalu kita juga sempat terkena sedikit imbas krisis subprime mortgage di pasar finansial Amerika. Untuk tahun 2008, proyeksi BKPM untuk investasi di Indonesia bagaimana? Begini, jadi kalau kita melihat daripada apa sih koefisien daripada penanaman modal. Koefisien dari penanaman modal itu ada 2 rule of thumb-nya. Yang pertama adalah biaya, yang kedua adalah risiko. Ketika biaya naik, maka orang akan menghitung ulang kemampuan atau minat mereka untuk berinvestasi. Kedua, kalau risiko naik, mereka juga akan menghitung ulang apakah untuk menanamkan modal itu worth it atau tidak, gitu kan ya, mempunyai prospek atau tidak. Nah, kalau kita melihat dengan tingginya harga minyak dunia, berarti akan terjadi koreksi terhadap permintaan barang dan jasa, terutama karena harganya kan naik, gitu kan ya. Nah, itu juga akan menyebabkan adanya faktor permintaan daripada terjadinya investasi, dan itu biasanya melambat. Nah, kalau kita melihat pengalaman tahun 2005, di mana pemerintah menaikkan harga BBM 2 kali dalam setahun, menyebabkan terjadinya koreksi terhadap harga-harga barang-barang untuk merealisasikan daripada pabriknya. Apa yang terjadi pada saat itu? Kita secara tahun keseluruhan, 6 bulan pertama tahun 2006 itu tidak terjadi suatu koreksi yang serius. Tetapi
setelah 6 bulan yang kedua, karena ini bejana ekonomi kita elasticity-nya tinggi sekali, itu menyebabkan turun sampai dengan 30% investasi. Semester kedua? Semester kedua. 2006. Nah, kalau kita sekarang mengekspor permasalahan itu, kan dulu kan naik harga minyak dari $40 menjadi $70. Ya kan, kita perbaiki daripada sistem subsidinya. Nah, sekarang kita mau melihat bahwa komitmen pemerintah tidak akan menaikkan harga minyak. Dan kalau kita melihat mungkin dalam sensitivity fiskalnya itu windfall dan dan subsidi dan lain-lain itu kira-kira satu-satu. Jadi kalau tidak terjadi harga kenaikan, mudah-mudahan tidak terganggu daripada minat investasi karena mereka tidak mesti menghitung harga ulang untuk merealisasikan investasinya di Indonesia. Kalau itu yang terjadi, maka kami merasa bahwa target yang diberikan oleh pemerintah oleh RPJMN-nya ini, rencana pemerintah itu jangka menengahnya itu ditargetkan pada 12,5 sampai dengan 15%. Saya merasa yakin bahwa itu bisa terjadi. Untuk tahun 2008. Tetapi kalau terjadi kenaikan bahan bakar yang dinaikkan oleh pemerintah, maka itu akan terjadi koreksi dan kita bisa melihat apa yang terjadi perbandingan deret ukurnya dengan yang terjadi pada tahun 2006. Pak Lutfi, kita tahu juga bahwa pemerintah banyak sekali menghemat biaya belanja dari instansinya, termasuk BKPM. Efisiensi di situ. Nah, tapi kita lihat target yang cukup tinggi dengan dibayang-bayangin tadi ya, masih suramnya pertumbuhan ekonomi global 2008. Apa yang akan tetap dikedepankan oleh BKPM untuk mendorong pencapaian ini? Jadi sekarang apa sih yang kita mau lihat dalam harga-harga ini? Sehingga sebenarnya komoditas primernya itu untuk memfuel daripada perekonomian dunia itu ada di Republik ini, gitu kan. Nah, apalagi sekarang dengan adanya komunitas masyarakat ASEAN, ini sebenarnya adalah suatu peluang yang luar biasa karena orang datang untuk berinvestasi itu bukan karena iklimnya, bukan karena insentifnya, mereka datang karena pasarnya. Jadi kalau pasarnya membaik, pasarnya bagus, mereka mau tidak mau mereka akan datang. Nah, pasar kita ini adalah pasar terbesar di ASEAN. Jadi pemikiran kami ke depan itu, kita ini mestinya sebagai papan pegas untuk memasukkan ke dalam pasar ASEAN dan berbasis industri di Indonesia. Sumber energinya di sini, sumber energi komoditasnya di sini, sumber komoditasnya di sini, dan sumber daya alamnya ada di Indonesia. Nah, apa yang kita mesti lakukan? Sekarang kita mesti melakukan yang kita sebut kecerdasan dalam pengelolaan kebijakan publik. Contohnya, bagaimana sekarang kita bisa bersaing supaya komoditas itu mereka laksanakan di tempatnya. Sekarang ini mereka lari ke luar negeri. Karena kenapa? Karena sejak tahun 83, pemerintah Indonesia tidak pernah mengeluarkan yang disebut dengan penangguhan pajak terhadap investasi pionir. Nah, kalau Anda melihat sekarang, saya baru kedatangan tamu luar biasa, salah satu penghasil kelapa sawit terbesar di Indonesia. Itu mereka membangun 1 juta metrik ton kapasitas untuk biodiesel. Dan lawan mereka ada di Singapura. Dia bilang, Pak, kita ini mesti diprotek karena kalau tidak di Singapura, kalau saya bikin barang ini di Singapura, saya akan diberi fasilitas fiskal 15 tahun. Jadi yang akan Anda kedepankan atau mungkin mengusulkan kepada pemerintah adalah perlindungan, begitu Pak? Bukan, begini. Untuk mengattract itu, kita mesti sama sejajar dengan negara lain. Artinya, kita tidak mesti selalu agresif seperti Singapura atau Malaysia. Tapi karena kita mempunyai sumber daya alam itu di Indonesia dan pasar yang besar. Tetapi biar bagaimanapun mesti ada comparable supaya bisa bersaing. Konkretnya seperti apa Pak? Insentif pajak mungkin? Atau ya, insentif pajak. Insentif pajak. Jadi kita sudah perbaiki iklim. Ya kan, nanti kita insya Allah dari Jepang kita akan lihat bahwa perbaikan daripada minat investasi untuk Indonesia. Angkanya sudah jelas, gitu kan ya. Dan comparative advantage-nya, saya selalu cerita bahwa kenapa kita mesti galakan yang namanya industri pulp and paper. Pulp and paper untuk mencapai 60 cm di Indonesia HTI memerlukan waktu 6 tahun. Tapi kalau bikin itu di Finland, itu memerlukan 60 tahun. Ini kayak juara tinju, juara dunia tinju berkelahi. Tetapi ini tidak adil karena ini satu kelas berat, satu kelas bulu, gitu loh. Level jadi permainannya beda. Kita jauh lebih efisien dibandingkan dengan Finland. Jadi inilah yang kita mesti dirikan comparative advantage tersebut. Nah, supaya mereka tetap banyak di sini, proses hilirnya ini mesti dibantu. Nah, kita kecurian, kalah sebelum ini karena memang iklim investasi kita tidak urus dan insentifnya tidak kompetitif. Baik, Pak Muhammad Lutfi, semoga akhirnya yang kita cita-citakan ini tercapai dan investasi bisa menjadi satu komponen utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi kita ya Pak. Ya, ini adalah bagian daripada
ada manifestasi untuk menciptakan kesejahteraan rakyat. Baik, terima kasih Pak Muhammad Lutfi. Sama-sama, terima kasih. Pemirsa, demikianlah perbincangan khusus bersama Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Muhammad Lutfi mengenai proyeksi investasi di Indonesia tahun 2008. Semoga perbincangan berguna untuk Anda. Terima kasih, sampai jumpa.